Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Rosita. Di sini saya akan menjelaskan tentang BIP dan juga MOS. Tonton terus ya. Oke, untuk soal pertama ini tentang BIP dan juga MOS, di mana di soal pertama ini disebutkan bahwa PT Maju Bersama memiliki biaya tetap sebesar 50 juta. Nah, terus maka juga biaya variabel per unitnya ialah 30.000 dan harga jual per unit itu kisaran 50.000. Nah, perusahaan menargetkan penjualan sebanyak 4.000 unit. Yang pertama kita akan mengerjakannya lewat BIP, yang kedua itu lewat nilai MOS dalam unit dan persentase. Nah, yang pertama itu kan yang dalam BIP. Nah, kalian tahu kan rumus BIP itu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Setelah itu tadi biaya tetapnya itu berapa? Ya, betul sekali 50 juta. Nah, 50 juta dibagi harga jual per unitnya ialah 50.000 dikurangi 30.000 dari biaya variabel per unit. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita harus mengurangi biaya variabel dan juga harga jual per unitnya, yang dimana 50.000 dikurangi 30.000 itu adalah 20.000. Nah, 50 juta itu dikurangi 20.000 itu hasilnya itu 2.500 per unitnya. Nah, hasil BIP-nya itu yang BIP dalam unitnya itu 2.500. Nah, yang kedua kita akan mengerjakan lewat MOS atau MOS. Kalau MOS itu kan rumusnya rencana penjualan dikurangi BIP. Tadi rencana penjualannya berapa? Sebanyak 4.000 per unit. Nah, 4.000 unit dikurangi yang BIP tadi yaitu 2.500 unit sama dengan kisaran berarti 1.500 unit. Kan tadi ada juga presentasinya. MOS presentasi tuh rumusnya MOS dibagi rencana jual dikali 100%. Tadi MOS-nya itu berapa? Ya betul banget. 1.500 dikurangi rencana jual kisaran 4.000 kan tadi sebanyak 4.000. Nah, dikali 100.000 hasilnya bisa dibilang hasil dari ini tuh 37,5%. Nah, segitu dulu untuk soal pertama, kita lanjut ke soal kedua. Let's go. Oke teman-teman, kita akan masuki ke soal yang kedua. Soal kedua ini sama aja sebenarnya, tapi ini dalam rupiah. Kalau sedangkan tadi kan BIP sama MOS-nya adalah apa ya, per unit ya, atau unit. Nah, kalau sekarang tuh kita akan membahas tentang BIP dalam rupiah dan nilai MOS dalam rupiah. Jadi yang pertama soalnya tuh CV Selaras memiliki total biaya tetap sebesar 120 juta. Nah, contribution margin ratio atau CMR-nya perusahaan adalah kisaran 40%. Jika total anggaran penjualan saat ini sebesar 400 juta itu berapa gitu. Jadi kita akan menggunakan BIP dalam rupiah yang pertama, dan yang kedua kita akan menggunakan nilai MOS dalam rupiah. Nah, yang pertama sebenarnya rumusnya tuh beda, yang dimana BIP rupiah tuh biaya tetap yang tadi yaitu 120 juta dikurangi CMR, dimana CMR 40% sekarang jadi 0,40. Nah, dibagi hasil dari pembagian 120 juta dibagi 0,4 itu ialah kisaran 300 juta. Jadi hasilnya tuh BIP-nya 300 juta. Nah, MOS, di mana MOS rumusnya itu penjualan aktual atau yang direncanakan dikurangi yang BIP tadi. Nah, MOS-nya itu kan yang penjualan aktual atau yang direncanakan saat ini tuh kan 400 juta kan. 400 juta dikurangi 300 juta yang BIP tadi. Hasilnya berapa? Ya betul banget. Masa ini aja bisa.
100 100 juta. Jadi hasil dari MOS yaitu kisaran 100 juta. Gitu aja untuk soal kedua. Kita lanjut ke soal ketiga. Let's go. Oke teman-teman sekalian, kita memasuki soal ketiga, di mana soal ketiga ini saya menggunakan metode BIP dan laba, di mana kita di sini menggunakan tabel ya. Di soalnya itu berdasarkan tabel yang di samping, tentukan nilai A atau volume BIP dari B, C, dan D jika perusahaan menargetkan produksinya 7.000 unit, berapa nilai MOS unitnya. Nah, kita harus baca dulu nih si tabelnya. Dimana di volume unit, terus total biaya variabel, total biaya tetap, total biaya, total pendapatan, juga laba rugi. Dimana yang pertama di volume atau unit 1.000. Nah, biaya tetap variabelnya itu 6 juta. Nah, 6 juta, habis itu total biaya tetap itu kisaran 20 juta. Total biaya yaitu 26 juta dan total pendapatannya 10 juta dan laba ruginya itu kisarannya 16 juta. Jutaan lah, dan juga seterusnya. Nah, yang pertama itu harus mencari biaya variabel per unit ya. Nah, biaya variabel per unitnya berapa tadi? Ya, betul banget. 6 biaya total variabel kan per unit, dimana 6 juta ini dibagi jadi dibagi 100.000 ya 1.000 di itu hasil dari 6 juta dibagi 1.000 itu yaitu 6.000 per unit ya. Jadi biaya variabel per unitnya tuh 6.000 ya. Nah, titik yang kedua itu kita harus mencari titik BIP terjadi saat laba 0. Jadi kalau labanya 0 tuh berapa sih? Nah, BIP yang pertama yaitu BIP unit yang A, di mana 20 juta dikurangi 10.000 dikurangi 6.000. 6.000-nya dari mana, Jahra? Nah, 6.000-nya tuh dari tadi yang biaya variabel. Seperti itu kawan-kawan. Sama dengan berapa? Tadi 10.000 dikurangi 6.000 berapa? Masa gak tahu? 4.000. 4.000 dibagi 20 juta sama dengan 5.000 per unit. Jadi kalau BIP terjadi saat laba 0 tuh ya BIP unit yang A-nya tuh 5.000 unit. Nah, yang kedua total biaya variabel yang B. Yang ini ya, yang B. Total variabel yang B tadi berapa unitnya? Betul banget, 5.000 dikali yang pertama, yang biaya variabel per unit yaitu 6.000 sama dengan dikali berapa? 30 juta. Yang kedua, kita cari total biaya yang C ya, yang C betul banget. Yang C total biayanya yang C itu kan yang hasil biaya variabel 30 juta ditambah 20 juta yang tadi sebesar 50 juta. Yang terakhir kita jumlahin kita total yang pendapatan yang D yaitu 5.000 dikali 10 berapa ini? 10.000 yaitu kisaran 50 juta. Nah, jadi MOS yang terakhir itu kita cari MOS unit pada yang di soal yaitu jika perusahaan menargetkan produksi 7.000 unit. Jadi MOS pada 7.000 unit itu berapa? Jadi 7.000 unit dikurangi 5.000. 5.000-nya dari mana, Jahra? Kalau nggak salah ya, 5.000-nya itu dari BIP yang tadi, BIP unit. Itu kan BIP unit yang pertama, yang BIP unit A itu hasilnya 5.000. Jadi kita
kurangin 7.000 dikurangin 5.000 tuh hasilnya 2.000 unit. Jadi nilai MOS-nya itu kalau perusahaan menargetkan produksi 7.000 ya kisaran 2.000 unit. Itu aja untuk soal ketiga. Kita lanjut ke soal keempat. Let's go. Oke teman-teman semua, kita akan memasuki soal yang keempat, di mana soal keempat ini saya menggunakan metode MOS presentasi. Di mana di tabel itu performa penjualan produk X dari PT Sukses Makmur, kisaran keterangannya tuh yang pertama volume penjualannya dari tingkat A, kondisi BIP-nya tuh 10.000 unit, sedangkan di tingkat B target penjualan yaitu 16.000 unit. Nah, di total pendapatan yang tingkat A itu atau kondisi BIP itu kisaran 100 juta, dan tingkat B yaitu target penjualan kisaran 160 juta, dan total biaya yang kondisi BIP 100 juta sama kayak pendapatan, dan juga target penjualan kisaran 136 juta, dan yang terakhir tuh laba bersihnya yang BIP tuh kosong ya, 0 rupiah, dan target penjualan yang laba bersih yaitu target penjualan kisaran 24 juta. Di sini bakal ngebahas tentang MOS dalam unit dan rupiah pada yang B, dan yang kedua persentase MOS pada yang tingkat B. Jadi maaf berisik. Jadi yang pertama yang A, yang MOS dalam unit dan rupiah ya. Jadi MOS unit dan rupiah yaitu sebentar. Harus dibulak-balik lagi. Yaitu 16.000 dikurangi 10.000. Nah, 16.000-nya itu dari mana? Itu dari volume penjualan 16.000 unit. Nah, dikurangi 10.000. 10.000-nya dari mana? Dari volume penjualan unit yang kondisi yang BIP, yang tingkat A. Dikurangi sama dengan 6.000 unit. Nah, yang kedua 160 juta dikurangi 100 juta, yang sama aja sebenarnya, yang dimana total pendapatan dikurangi total pendapatan dari target penjualan dikurangi dari total pendapatan yang kondisi BIP. Itu kan tadi 160 juta dikurangi 100 juta sama dengan 60 juta, berarti kan ya, betul sekali, 60 juta. Dan yang kedua kita kan nyari MOS persen. Nah, MOS persennya itu 60 juta, yang tadi hasil dari MOS unit dan rupiah itu kan 60 juta. Nah, 60 juta dikurangi 160 juta. 160 juta ini dari mana? Ya, betul banget, dari total pendapatan. Total pendapatan yang 160 juta dibagi hasil dari 60 juta dibagi 160 juta. Dari hasil kedua ini dikali 100%. Nah, hasilnya berapa? 37,5%. Jadi MOS persennya itu dimana persentase MOS-nya yang tingkat B itu kisaran 37,5%. Segitu aja teman-teman untuk soal yang ke berapa ini? Yang keempat, berarti kita lanjut ke soal yang kelima. Oke kawan-kawan sekalian, kita akan masuk ke soal yang kelima, dimana soal kelima itu kita pakai target laba dan MOS. Oke, masuk ke soal ya. Soalnya tuh PT Gemilang memproduksi barang dengan biaya tetapnya tuh 80 juta per tahunnya. Terus harga jual per unitnya itu 25.000, dan biaya variabel per unitnya itu 15.000. Nah, jika perusahaan menginginkan laba bersih sebesar 20 juta,
Maka berapa unit yang harus dijual untuk mencapai harga laba tersebut? Yang kedua, berapa MOS dalam persen pada tingkat target laba tersebut? Oke, jadi kita punya berarti dua pertanyaan. Yang pertama, berapa unit yang harus dijual untuk mencapai target laba tersebut? Oke, unit untuk target laba ya berarti. Berarti rumusnya target unit sama dengan biaya tetap ditambah, itu ditambah ya guys, lupa saya, ditambah target laba. Nah, dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, harga tetapnya tadi berapa per tahunnya? Biaya tetap 80 juta. 80 juta per tahun ditambah target labanya, yaitu laba bersih berarti ya. Target laba bersihnya tuh targetnya 20 juta. Ditambah jadi berapa? Jadi 100 juta. Nah, dari harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Tadi harga jual per unit itu kan 25.000. Dikurangi biaya variabel unit yaitu 15.000. 25.000 dikurangi 15.000 yaitu 10.000. Oke, uang saya. Maaf. Jadi 100 juta dibagi 10.000 itu sama dengan berarti kisaran 10.000 per unit. Jadi unit untuk target labanya tuh berarti harus 10.000 per unit ya guys. Nah, yang kedua itu soalnya kan berapa MOS dalam persen pada tingkat target laba tersebut, yaitu berarti kita BIP dan MOS persen ya. Kan BIP unit berarti biaya tetap dibagi hasil dari target laba. Target labanya itu kan 10.000 kan, berarti 80 juta dibagi 10.000 sama dengan 8.000 unit. Berarti BIP-nya tuh 80.000 unit ya. Yang kedua 10.000 tadi ya, yang target unit 10.000 unit nih dikurangi 8.000 unit dari BIP sama dengan berapa? Kalau tinggal kurangi ya, 2.000 unit nih hasilnya. Nah, MOS persen ya, yaitu 2.000 dikurangi 10.000 unit. Dari mana cara 10.000 unitnya? Nah, gampang banget guys, dari yang tadi dong, target unitnya. Target unitnya kan 10.000 nih guys, dibagi 2.000. Nah, berapa tuh? 8. Kok 8 sih ini? Kok 8 sih? Berarti 2.000, pokoknya 2.000 dibagi 10.000 ya. Terus dikali 100%. Berapa hasil semuanya? Yaitu 20%. Segitu aja untuk soal kelima. Kita lanjut soal ke-6. Oke teman-teman, kita akan masuki soal yang ke-6, dimana soal ke-6 itu saya akan pakai metode kurva, yaitu biaya, dimana di sini di perusahaannya biaya tetap kisaran 30 juta, harga jual per unitnya itu 40.000, dan biaya variabel per unitnya itu 20.000. Nah, kita harus menggambarkan kurva BIP dan juga tentukan titik impasnya. Nah, disclaimer ya, BIP per unitnya tuh 1.500 rupiah. 1.500 unit BIP-nya. Jadi kan kalian bisa lihat ya di samping, kalau ada samping ini, kalau rupiah atau nominalnya itu kan dari 120 juta, 90 juta, 60 juta, 30 juta. Nah, 30 juta ini kan garis biaya total ya. Garis biaya total ditarik sampai yang 90 juta ini, dan garis penjualannya yang dari 0 sampai yang setinggi 120 juta ditarik. Terus ternyata titik temunya tuh atau titik BIP-nya tuh yang 150 unit itu kalau dipasin tuh
di titik 60 ribu 60 juta, 60 juta. Nah, kalau 30 ini tuh yang garis 30 juta yang ini yaitu biaya tetap VC-nya. Nah, jadi kalau sebelum 1.500 unit penjualan akan kecil daripada biaya total. Ya, jadi rugi dong. Dan kalau pada 1.500 unit penjualannya itu imbang gitu loh, impas dari biaya totalnya. Dan setelah 1.500 unit ini penjualannya tuh lebih besar daripada biaya total atau laba. Segitu aja untuk soal yang keenam. Kali ke soal yang terakhir. Yes. Oke, kita akan memasuki soal yang terakhir. Sebenarnya soal yang terakhir itu caranya sama aja sama kayak soal yang keenam, dimana biaya tetapnya tuh kisaran 24 juta, harga jual per unitnya tuh 60.000 dan biaya variabel per unitnya tuh 36.000. Nah, kita berarti cuma beda angkanya aja guys, tapi caranya tuh sama. Dimana kita harus tahu tentukan BIP dan jelaskan letaknya tuh di kurva tuh gimana. Aneh gitu. BIP di sini tuh 1.000 unit ya, sedangkan tadi yang di nomor 6 tuh 1.500 unit. Gimana di sini tuh agak beda. Yang tadi kan kalau setelah 250 juta itu 90 juta. Nah, di sini tuh langsung 96 juta. Setelah itu 72 juta dan yang terakhir 48 juta. Yang terakhir tuh 24 juta. Nah, dari si titik yang 0 ini panjang ke 120 juta itu kan garis penjualan ya guys. Nah, garis penjualan ditarik ke 120 juta. Nah, dari kalau 24 juta ini tadi berapa? Biaya tetap kan? Biaya tetap tuh 24 juta. Tarik lagi sampai 72 juta ya, di mana di sini garis biaya total ya. Kalau ditarik tuh berarti. Dan titik BIP-nya tuh di mana? Di 48 juta. Titik BIP-nya tuh di 48 juta. Ini mana kan 48 juta. Itu kan BIP per unitnya kan 1.000 unit ya. Berarti ini tuh harganya tuh kisaran 48 juta. Nah, gitu. Nah, sama aja kayak yang tadi, dimana sebelum 1.000 unit penjualan tuh kecil daripada biaya total, dimana rugi. Yang kedua pada 1.000 unit penjualan imbang ya, impas pada biaya total. Dan setelahnya 1.000 unit dan penjualan lebih besar daripada biaya total itu disebut laba. Jadi guys, segitu aja dari penjelasan aku. Semoga kalian mengerti dan maaf apabila video ini kesannya salah-salahan. Namanya juga manusia, pasti salah-salahnya. Terima kasih yang udah nonton. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.